Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 845-847. Lin Yan tidak peduli dengan janji yang dibuat oleh Wisteria Empire. Di matanya, itu tidak lebih dari sebuah hadiah, bukan? Jika Kekaisaran Wisteria adalah sekte Tao, Lin Yan mungkin masih tertarik dengan harta karun itu. Tapi kerajaan Wisteria hanyalah sekte peri. Lin Yan sendiri memiliki lebih banyak harta pada level ini daripada yang bisa dia gunakan. Dia mengambil tindakan untuk merawat Si Qianqian. Di satu sisi, dia merasa Si Qianqian memang jenius. Sekarang setelah dia bertemu dengannya, sayang sekali jika dia tidak mengambil tindakan. Di sisi lain, dia cukup menyukai gadis kecil itu. Tidak bersalah. Mata itu bersih dan tajam, tidak terkontaminasi oleh dunia duniawi. Jika presiden membutuhkan bahan obat, tanyakan saja dan saya akan segera menyiapkannya. Si Qianqian adalah pistachio di mata mereka. Selama 8 tahun ini, semua tetua memperlakukannya seperti cucu mereka sendiri. Bagaimanapun, Si Qianqian sangat lucu. Jika Lin Yan bisa menyelamatkannya, itu seperti menyelamatkan cucu semua orang. Tidak perlu kebaikan. Semua orang terkejut. Pada saat ini, mereka melihat Lin Yan tiba-tiba melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, seluruh bidang pengobatan diselimuti oleh kekuatan spiritual ini. Puff puff puff. Dalam sekejap, bahan obat melonjak maju satu demi satu. Lebih dari 300 bahan obat berbeda terkondensasi langsung di udara, mulai dari ramuan hingga ramuan. Ini luar biasa. Saya menyerang Sunset Scene sebelumnya, tetapi filamennya terkubur di bawah tanah, yang menunjukkan bahwa presiden mengendalikan kekuatan bumi, dan sekarang dia memiliki kekuatan kayu. Semua bahan obat di bidang pengobatan adalah di bawah persepsi presiden. Di bawah. Banyak orang menghela nafas. Apalagi mereka juga melihat Lin Yan menggunakan kekuatan berlebihan. Api dan kayu, dengan satu kekuatan jiwa plus, seseorang bisa menjadi seorang alkemis yang luar biasa. Lin Yan memiliki semuanya. Bakat ini sangat kuat sehingga sangat menakutkan. Huhuhu. Selagi mereka menghela nafas, api suci emas segera menyelimuti bahan obat, dan nyala api itu terbagi menjadi lebih dari 300 helai, yang ditempa langsung di udara. Teknik alkimia ini belum pernah terlihat sebelumnya. Luar biasa. Petik 2. Jika mereka takut dengan kekuatan Lin Yan sebelumnya, mereka berterima kasih kepada Lin Yan karena telah menyelamatkan mereka. Sekarang Lin Yan memamerkan keterampilan alkimianya, mereka sepenuhnya yakin. Bahkan bibir merah Ziling sedikit terbuka dengan ekspresi heran. Dia juga tidak menyangka keterampilan alkimia Lin Yan telah mencapai tingkat seperti itu. Menyaksikan Lin Yan membuat alkimia seperti menyaksikan pemandangan yang indah, yang sangat memanjakan mata, gerakan Lin Yan bahkan lebih lancar dan mempesona. Wow, setelah api padam, inti dari bahan obat dipadatkan. Boom, boom, boom. Pada saat ini, mereka melihat kekuatan jiwa Lin Yan tiba-tiba mengembun menjadi pinset besar. Terburu-buru langsung ke dalam api dan langsung menghilangkan sisa kotoran. Ini juga membuat sari obat menjadi lebih jernih. Benar-benar luar biasa. Banyak orang terkejut dan tercengang. Ding! Kuali virtual berpola naga muncul, dan sari bahan obat segera berkumpul di dalamnya. Tidak butuh waktu lama hingga aroma ramuan itu menyebar, membuat orang mabuk karenanya. Ramuan macam apa ini? Bahkan para alkemis ini tidak mengetahuinya. Karena mereka belum pernah melihat resep seperti itu. Memanggil. Ketika mereka terkejut, Lin Yan tiba-tiba menamparkan kuali void pola naga, dan kemudian ramuan itu melompat keluar. Dan ceng, belum. Semua orang berkata, boom. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar, dan kekuatan jiwa Lin Yan berubah menjadi palu besar dan memukul pil dengan keras.
Ini semakin mengejutkan semua orang. Mereka memahami bahwa Lin Yan adalah setelah menyempurnakan ramuan itu. Berkali-kali, ramuan itu menjadi lebih kuat. Akhirnya, semuanya diputuskan, dan bulan jiwa besar bersinar di atas ramuan itu, yang membuat semua alkemis terlihat kagum dan kagum, warna. Ramuan bintang 9 sangat langka, bahkan Yuanzu tidak dapat memperbaikinya. Namun, Lin Yan menyempurnakan ramuan itu dengan bulan jiwa. Lin Yan memandang Zi Qianqian dan berkata. Zi Qianqian tersenyum pada Lin Yan, lalu mengambil ramuan itu. Ramuan itu memasuki tubuhnya, dan kekuatan obat murni menghilang dalam sekejap, berdampak pada tubuhnya. Bas! Lin Yan juga pada saat itu, dia membuka mata perinya lagi dan melihat tubuh Zi Qianqian. Kemudian dia memfokuskan mata perinya lagi dan melihat segala sesuatu di tubuh Zi Qianqian. Dia sia-sia. Ini juga menyebabkan fisiknya pulih sepenuhnya. Boom! Keluar dari tubuh Zi Qianqian, dan pembuluh darah obat di tubuhnya menjadi sangat kuat. Pada saat ini, obatnya banyak kekuatan spiritual Tian Nai yang dituangkan langsung ke tubuhnya. Lebih dari itu, apakah dia sudah bangun? Petik 2. Mata semua orang tiba-tiba menyusut. Petik 2. Alam Tuhan manusia. Petik 2. Raja Dewa. Petik 2. Itulah jalur pengobatannya. Berapa banyak kekuatan yang perlu dia serap? Petik 2. Fisiknya telah terbangun. Apakah ini tubuh abadi roh obat yang jarang terlihat di dunia alkimia selama ribuan tahun? Bahkan, Yuanzu terkejut. Semua orang akhirnya mengerti mengapa Lin Yan mengatakan bahwa Zi Qianqian cocok untuk posisi presiden. Dia dilahirkan dengan pembuluh darah obat dan tubuh obat. Dia adalah seorang alkemis alami. Dan dengan fisik seperti ini, dia bahkan lebih berbakat. Salah satu keuntungannya adalah praktisi biasa meminum pil dan tubuh mereka mengembangkan kekebalan jika meminumnya terlalu banyak, tetapi Zi Qianqian berbeda. Efek pil yang diminumnya jauh lebih kuat daripada orang biasa 70% dari potensi pil. Zi Qianqian berbeda. Qianqian mampu menyerap setidaknya 90% kekuatan pil. Boom! Tanda seru. Akhirnya, semuanya terhenti. Auranya tidak lagi lemah. Yuanzu, Tetua Agung dan yang lainnya segera merasakan denyut nadi Zi Qianqian dan berkata. Hal ini juga membuat semua orang semakin kagum pada Lin Yan. Semua alkemis di sini bisa dikatakan sepenuhnya diyakinkan oleh Lin Yan. Terima kasih, Saudara Lin Yan. Saat ini, Zi Qianqian juga menjadi lebih ceria. Dia merasa rileks, tidak peduli betapa sakitnya dia di awal. Ya, Lin Yan mengangguk. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Yuanzu, Tetua Agung dan yang lainnya dan berkata, saya merasakan embusan api di sini, saya tidak tahu. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba mengerutkan kening, bahkan Yuanzu. Memang, ada nyala api. Presiden Persekutuan Alkemis memilih untuk membangunnya di sini karena nyala api. Tapi nyala api itu sangat stabil pada awalnya. Sekarang, Yuanzu membuka mulutnya dan menghela nafas. Sedikit menjadi lebih ganas dan spiritual. Ini begitu kuat sehingga bahkan Presiden lama tidak dapat berbuat apa-apa, dan kita tidak dapat menekannya dengan kekuatan gabungan kita muncul, kan? Saat itu, Persatuan Alkemis harus mencari lokasi lain. Tetua Agung juga menghela nafas. Setelah kata-kata ini jatuh, mata Lin Yan menunjukkan ekspresi gembira. Untunglah apinya masih ada. Dengan cara ini, kekuatannya akan meningkat lagi. Karena dia lebih tahu dari siapapun apa itu apinya. Setelah menundukkan api ini, akan lebih mudah untuk menangani Sekte Abadi Sanhai. Hari ini, Sekte Abadi Sanhai akan mengambil tindakan terhadap Konggu bawah tanah di area ini adalah sebuah ruangan besar. Di tengah ruangan ini, ada nyala api. Nyala api mengepul, membuat orang merasa ngeri. Meskipun dia tidak dekat, panasnya meningkat.
Kalian semua keluar, aku akan memecahkan api ini untukmu, dan persekutuan alkemis tidak perlu bergerak. Yuanzu dan yang lainnya tiba-tiba terkejut. Lalu dia menunjukkan ekspresi gembira. Terutama tetua agung dan lainnya, mereka telah berada di sini selama bertahun-tahun dan telah mengembangkan perasaan, sehingga mereka tidak mau pergi. Namun, mereka sedikit terkejut. Nyala api ini begitu kuat sehingga Lin Yan, meskipun dia luar biasa, tidak dapat menekannya, bukan? Mungkinkah Lin Yan memiliki harta karun? Namun, orang-orang ini akhirnya pergi. Di ruangan ini, hanya tersisa Lin Yan dan Ziling. Nyala api persekutuan alkemis bukanlah rahasia, dan mereka tidak pernah menganggap Ziling sebagai orang luar, jadi Ziling juga datang ke sini. Kenapa kamu belum pergi? Lin Yan memandangnya dan bertanya. Wow, begitu Lin Yan selesai berbicara, pakaian Ziling terlepas. Sosok sempurna itu segera ditampilkan di depan Lin Yan. Kebaikan, apa maksudnya ini? Lin Yan bertanya sambil menatap Ziling. Kamu menyelamatkan Qian-Qian, dan sekarang aku akan memenuhi janji kerajaan Wisteriaku. Mulai hari ini, kamu akan menjadi permaisuri kerajaan Wisteriaku, dan aku. Ada sedikit rasa malu di mata Ziling, aku istrimu. Aku bukan orang yang sangat bersyukur, tapi aku tahu kalian semua menyukai tubuhku. Sekarang aku masih polos dan belum pernah disentuh. Aku akan memberikannya padamu sekarang. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Ziling bangkit kepalanya dan melihat. Kamu, kerajaan Wisteria, ingin memanfaatkanku, kata Lin Yan. Ah, mendengar ini, Ziling tercengang. Kamu keluar, aku tidak punya niat untuk menyelamatkannya, kata Lin Yan. Kamu, Ziling tampak terkejut. Tubuh bagusnya ada di sini, dan Lin Yan terlihat baik-baik saja. Ini mengejutkan Ziling, dan bahkan membuatnya terkejut. Bukankah semua pria menyukai ini? Mengapa Lin Yan berbeda dari pria lain? Apakah kamu tidak memiliki ketertarikan padanya? Mengenai posisi Pangeran Permaisuri, jangan disebutkan lagi. Tidak ada apapun antara kamu dan aku. Oke, pakaiannya terbang, Ziling memakainya, lalu pergi dari sini. Sampai sekarang, warna kompleks muncul di hatinya. Dia tidak menyentuhnya, bukankah seharusnya dia bahagia? Kenapa? Ada rasa kehilangan. Bahkan ada makna yang tak terkatakan di matanya. Mungkinkah dengan membiarkan Lin Yan menjadi permaisuri Kekaisaran Wisteria, apakah dia atau seluruh Kekaisaran Wisteria memanfaatkannya? Lin Yan, dari lubuk hatinya, meremehkan kekuatan Kekaisaran Wisteria, bukan? Untuk sesaat, Ziling bingung. Kebanggaan yang pernah dimilikinya hancur oleh perkataan pemuda ini. Dia bahkan membiarkan dia menyentuhnya seperti ini, tapi dia bahkan tidak melihatnya. Betapa bangganya perasaan pemuda seperti itu di dalam hatinya. Mungkin pemuda ini berpikir bahwa dia, bahkan tidak layak untuk melayaninya, bukan? Saat Ziling pergi, Lin Yan terlihat seperti biasa. Seperti yang Ziling pikirkan, dalam hati Lin Yan, dia memang tidak layak. Saat ini, matanya terfokus pada nyala api. Ini adalah api peri, tetapi sekarang telah memadatkan Taoisme. Jika ini terus berlanjut, tidak butuh waktu bertahun-tahun sebelum Anda bisa menjadi api Tao. Tapi jelas Lin Yan tidak bisa menunggu selama bertahun-tahun, dan apinya menjadi semakin ganas. Jika dia tidak mengambil tindakan, apinya akan menyebar dan membakar area tersebut sepenuhnya. Ups, menarik napas dalam-dalam, sosok Lin Yan tiba-tiba bergerak. Langsung menuju lautan api. Engah, ketika Lin Yan menyerang, api langsung memenuhi udara, dan kekuatan tirani langsung menyelimuti dirinya. Di lautan api, kulit Lin Yan langsung hangus hitam, dan ketika Lin Yan bernafas, apinya terhirup ke dalam tubuh, dan 5 organ dalam. 6 organ, pembuluh darah, tulang,
semuanya diselimuti oleh api ini. Api batu abadi, api bumi. Ada dan jauh di bawah tanah, sekali meledak, batu peri bisa terbakar menjadi abu. Tapi saat ini, Lin Yan tidak bisa terbakar sama sekali. Cici. Di bawah api, ekspresi Lin Yan memadat, dan keterampilan reinkarnasinya meledak. Setelah beredar selama seminggu, kekuatan api mengalir langsung ke meridian Lin Yan dan dikumpulkan ke dalam ramuan. Hal ini juga membuat cahaya obat mujarab bersinar lebih terang. Adapun kekuatan Lin Yan, terus meningkat dalam keadaan seperti itu. Tidak hanya itu, Lin Yan sedang menahan kekuatan jiwanya di dalam api, dan bahkan pedang kuno Taixuan pun terbakar di sini. Ledakan. Akhirnya, setelah beberapa lama, suara gemuruh terdengar dari tubuh Lin Yan, dan kemudian dia tiba-tiba menghembuskan nafas. Tingkat daceng alam abadi. Hari ini, Lin Yan membuat terobosan lain. Selain itu, jiwa yang dalam pikiran Lin Yan bahkan lebih cerah. Teknik jiwa surgawi sifatnya luar biasa, merupakan teknik kuno di tanah terlarang kehidupan dan kematian. Teknik ini telah ada sejak lama dan sulit untuk diverifikasi. Di bawah nyala api, cahaya dalam pikirannya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Seluruh ruang bawah tanah diselimuti cahaya ini. Bahkan cahaya ini menembus batu itu. Jika ada seorang alkemis di sini, dia pasti akan terkejut. Karena dalam pikiran Lin Yan, jiwa matahari terkondensasi kembali. Sekarang, dua jiwa yang ditampilkan, yang berada di luar pemahaman banyak alkemis kuat. Bahkan Lin Yan menghela nafas. Setelah memadatkan jiwa yang kedua, kekuatan jiwa Lin Yan telah sepenuhnya mencapai tingkat Master Jiwa Abadi kelas 3. Selain itu, dua jiwa yang meledak, membuat kekuatan jiwanya meningkat lebih kuat, dan dibandingkan dengan Master Jiwa kelas 7. Kekuatan Master Jiwa Pinsian sebenarnya hampir sama. Jika Lin Yan diizinkan melawan Sunset Sin lagi pada saat ini, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan spiritualnya, kekuatan jiwa murninya masih mampu bersaing dengannya. Ho ho ho. Ketika Lin Yan menatap pedang kuno Taixuan, dia menemukan bahwa pedang itu meraung dan bergetar, dan api dari segala arah diserap olehnya dan memperkuat jiwa pedang. Pedang kuno Taixuan memiliki bahan khusus. Belum lagi apinya, bahkan api surgawi pun tidak dapat membakarnya. Setelah menyerap api tersebut, dia akhirnya mencapai level pedang abadi kelas 4. Bahkan pedang kuno Taixuan ini memiliki suasana yang lebih sulit diatur. Langkah selanjutnya adalah memurnikan dan menundukkan api ini. Lin Yan menarik napas dalam-dalam, lalu meledakkan api suci emas di tubuhnya. Jika bisa dimurnikan, maka Golden Sein Divine Flame bisa disebut Golden Sein Immortal Flame. Meskipun energi abadi Ginseng Shen Yan sangat kuat sekarang, itu masih belum cukup. Ledakan. Ketika api suci emas meledak, api batu abadi api bumi tiba-tiba merespons dengan suara menderu. Di dunia, api yang berbeda saling berkobar dan sulit untuk digabungkan. Bahkan ada celah antara api ilahi suci emas dan api batu peri api bumi yang memadatkan Taoyun. Namun, Lin Yan tiba-tiba berteriak, dan dengan suaranya, aura Golden Sein Yan tiba-tiba menjadi lebih kuat. Dalam sekejap, apinya berubah menjadi kuali, dan langsung menyelimuti api bumi, batu peri menyala di dalamnya. Memperbaiki, ekspresi Lin Yan memadat, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Jika itu hanya api lain, Lin Yan pasti sudah bisa mengendalikannya sejak lama. Namun nyala api ini memiliki spiritualitas dan pesona Tao yang kuat. Ledakan. Pada saat Lin Yan sedang berlatih, terdengar suara gemuruh di lembah yang kosong. Pada saat ini, banyak orang yang menatap, gemetar di dalam hati mereka. Di atas lembah yang kosong, para praktisi dari Sekte Abadi Sanhai berdiri dengan bangga. Selain sesepuh agung, ada juga seorang pemuda.
Pemuda itu diikat dengan pakaian sutra dan mengenakan jubah yang menggambarkan gunung dan lautan. Sixia menatap orang ini. Lin Yiyun mengepalkan tangan merah mudanya erat-erat di kegelapan, bahkan kukunya tertanam di dagingnya, dan darah menetes ke bawah. Yiyun, tidak, Miao Han segera menangkapnya. Panggilan. Hanya di bawah suara Miao Han barulah Lin Yiyun menjadi tenang. Namun menatap sosok itu, dia masih merasa benci. Justru karena bakat Lin Ze begitu luar biasa sehingga dia melampaui keunggulan Sixia. Itulah mengapa dia dibenci oleh Sixia, putra Si Qiao, penguasa Sanhai Xianmen. Di penjara bawah tanah tanpa tuduhan apapun. Ketika Lin Yiyun mengetahui berita itu, dia pergi ke Sanhai Xianmen dan bahkan melihat Sixia. Dan dia justru mempermalukan Lin Yiyun di depan umum. Jika nama belakang Lin Ze adalah Lin, dia harus mati. Dia bahkan mengetahui hubungan antara Lin Ze dan Lin Yan, dan bahkan mengatakan bahwa Tiandian ada di sini, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia juga mengatakan bahwa meskipun Lin Yan berlutut di depannya, itu tidak akan membantu. Lin Yiyun mengingat ekspresi bangga itu dengan sangat jelas. Terutama penghinaannya terhadap Lin Ze dan penghinaannya terhadap Lin Yan dan Tiandian. Lin Yiyun tidak akan pernah melupakan wajah itu. Wow, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di udara, dan kemudian semua orang melihat mangkuk sedekah muncul di tangan sesepuh agung. Cahaya bersinar di mangkuk sedekah, dan kemudian tiba-tiba terjatuh, dan cahaya bersinar terang dalam sekejap. Wajah sesepuh Sanhai Xianmen juga menjadi pucat. Kecelakaan. Namun, air laut tiba-tiba muncul di dalam mangkuk sedekah. Wanze Daosui. Banyak orang berseru saat air turun. Mereka sangat merasakan kekuatan dahsyat di air laut. Pada saat yang sama, banyak orang juga mengenali mangkuk sedekah ini, yang merupakan alat Tao dari Sekte Abadi Sanhai. Air di dalamnya adalah air Dao yang dimurnikan di Wanze Haizong yang legendaris. Setetes air dapat menghancurkan Raja Abadi dan menghancurkan gunung-gunung raksasa. Inilah kengerian Dao Shui. Demi menghancurkan Konggu, Sanhai Xianmen benar-benar mengorbankan senjata Tao-nya, yang juga menunjukkan tekadnya. Ledakan. Setetes air sungguh menakutkan, apalagi yang ini. Hanya saja air ini jatuh di atas lembah yang kosong. Meski terdengar suara gemuruh yang keras, air tersebut seakan menghujani dinding batu besar, tak mampu menembus penghalang formasi sama sekali. Semua orang melihat pemandangan ini dan tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Formasi Tao. Akhirnya, kata sesepuh agung dari Sekte Abadi Gunung dan Laut. Bukankah seluruh fondasi lembah kosong telah dimusnahkan? Mengapa masih ada formasi Tao? Namun semakin sering hal ini terjadi, semakin banyak keserakahan yang muncul di mata para praktisi Sanhai Xianmen. Jika Anda merobohkan lembah yang kosong, formasi ini akan menjadi milik Anda. Bahkan jika tidak ada yang lain, bongkahan es emas itu sudah cukup untuk membuat Sekte Abadi Sanhai kuat beberapa tingkat. Mereka telah menyebarkan berita, mengatakan bahwa Sekte Abadi Gunung dan Laut akan memutuskan bongkahan emas es. Siapapun yang bersaing dengannya adalah musuh Sanhai Xianmen. Dalam kondisi ini, kekuatan lain tidak akan berani bersaing lagi. Adapun kekuatan dari kota Zhongling, mereka jelas juga memiliki keinginan rakus terhadap emas es ini. Tetapi mereka tahu bahwa San Zhenyuan dari Sanhai Xianmen berasal dari Sekte Daoyuan. Mereka tidak menganggap serius Sanhai Xianmen, tetapi mereka tidak berani menyinggung Sekte Daoyuan. Yang paling penting adalah semua orang tahu bahwa San Xia akan bergabung dengan Sekte Daoyuan. Meskipun dia belum pergi, itu sudah menjadi kesepakatan. Momentum Sekte Abadi Sanhai tidak dapat dihentikan. Lin Yan, apakah kamu benar-benar akan bersembunyi di dalamnya hari ini? Bukankah kamu masih begitu agresif sebelumnya? Pada saat ini,
Tetua agung dari Sekte Abadi Sanhai berteriak dengan marah, dan suaranya seperti badai, segera menyapu. Jika kamu tidak keluar, Lin Ze akan mati sebelum kamu hari ini. Sixia, yang berdiri di udara, berbicara. Suaranya terdengar, menyebabkan tubuh halus Lin Yiyun di kejauhan tiba-tiba bergetar. Jika kamu menyentuhnya, Haizong tidak akan pernah selamat, kata Wu Qi di lembah yang kosong. Lin Yan tidak ada di sini, jadi dia tidak punya pilihan selain berbicara seperti ini. Ledakan. Mendengar ini, ekspresi semua orang di Sekte Abadi Sanhai berubah drastis. Haizong masih berada di lembah kosong, dan mereka benar-benar tidak berani mengambil tindakan terhadap Lin Ze secara sembarangan. Bagaimanapun, Haizong adalah seorang jenius dari Sekte Abadi Sanhai, dan dia adalah cucu dari seorang tetua. Kalau begitu kamu tidak peduli dengan hidup atau mati Yin Wen. Saat ini, suara lain terdengar. Wow, mendengar kata-kata ini, semua orang terkejut. Ini, Yin Tianyu, kepala keluarga Yin. Di sebelahnya, itu, Yin Wen. Apakah dia begitu kuyu? Di udara, kepala keluarga Yin Tianyu, berada di depan, dengan aura Dewa Abadi ditampilkan sepenuhnya. Di belakangnya, dua tetua keluarga Yin berlutut di udara, saling berpegangan. Melihat pria ini, ekspresi Yi dan yang lainnya berubah drastis, dan alis mereka langsung berkerut. Pada saat yang sama, dia memandang Yin Tianyu dan yang lainnya dengan niat membunuh. Beruang, tahan. Po Ming mengepalkan tinjunya dan mengatupkan giginya. Mentor saya menyuruh kami untuk tidak pergi ke sini, dan bahkan jika kami keluar, itu tidak akan ada gunanya dan kami tidak dapat bersaing sama sekali. Bakat mereka luar biasa. Meskipun mereka juga telah memasuki alam pembunuhan abadi, jarak antara mereka dan alam Raja Abadi terlalu besar. Di udara, Yin Wen mengangkat kepalanya sedikit, matanya dipenuhi kekeruhan. Periode waktu ini hanyalah siksaan baginya. Dia tidak bisa memahaminya, apalagi memahaminya. Dia muncul dari dunia keabadian dan dunia bawah dengan kekuatan dan bakat yang besar. Alih-alih mengolahnya, keluarga Yin memenjarakannya dan memaksanya untuk menyerahkan hartanya. Dia bisa menyerahkan harta karun ini untuk membuat keluarga Yin kuat, mengapa tidak? Namun keluarga Yin sebenarnya ingin mencaplok harta tersebut sepenuhnya dan tidak berniat menyerahkan satupun kepadanya. Dia bahkan diam-diam mendengar bahwa kepala keluarga Yin akan membunuhnya jika dia mendapatkan harta itu. Itu hanya membuatnya marah. Oleh karena itu, ia menyembunyikan harta karun tersebut dan hingga saat ini belum terungkap lokasinya. Karena itu, selama periode ini, dia menanggung penyiksaan setiap hari dan menderita hampir semua kesakitan di dunia. Sepertinya mereka tidak berencana untuk keluar, kata Sixia dengan ekspresi kental. Itulah masalahnya. Bahkan ada ekspresi dingin di sudut mulutnya, dan kemudian seberkas cahaya muncul di liontin giok penyimpanan, dan pedang peri tiba-tiba muncul di tangannya. Dentang, pedang peri berdengung, dan sosoknya bergerak dan segera mendatangi Yin Wen. Tertawa, energi pedang meraung, cahaya pedang bersinar, dan darah beterbangan dalam sekejap. Ah! Suara menyedihkan tiba-tiba datang dari udara. Salah satu lengan Yin Wen langsung terpotong, dan dia jatuh dari udara. Persahabatan hidup dan mati macam apa di dunia abadi dan bawah, istana surgawi macam apa, Lin Yan macam apa, tidak lebih dari itu. Di tengah suara menyedihkan Yin Wen, ejekan dingin Sixia bergema ke segala arah.